prasasti batu ini saling berkaitan. Ini prasasti Pubulul. Pubulul itu empu yang ditugaskan raja untuk membuat taman bunga. Daerah sekitar Hamid Rusdi itu sekarang di Malang itu. Oh, jadi Empu Bulul ini sekarang jadi Bunul itu loh. Oh, daerah Bunul guys. Ya. Loh, yang rumahnya Bunul, ngerti nggak kalau ada Empu Bunul di sana? Empu Bulul ya. Empu Bunul. Nah, oke, Pak Dwi. Ini adalah spot yang saya tunggu-tunggu karena paling menarik. Sebenarnya semua spotnya menarik juga. Cuman ini tuh agak ada sensasi gimana gitu karena turun di bawah gitu kan. Terus kayaknya bener-bener dari apa bahasa Indonesianya, dudukan. Masa dudukan, Pak? Boran. Ini kan kayak didodok gitu tuh loh. Oh ya, kita gali memang ini ekskavasi ya. Penggalian. Penggalian. Tempatnya lucu nih guys. Ya. Ini boleh diceritain nih, Pak. Ya. Ini diorama perang Ganter. Perang Ganter. Ya, jadi kenapa ada di bawah gini? Iya. Memang situasi pas perang Ganter itu ada di Pujon Batu. Oke. Ya, jadi memang konturnya itu konturnya ini kontur ke bawah dan kemenang ini antara perang Ganter itu perang antara Kediri, kerajaan Kediri, kerajaan besar dengan pasukannya Kenarok sebelum menjadi kerajaan Singosari. Oh, sebelum menjadi kerajaan Singosari. Ya. Itu perangnya antara Raja Kediri dengan Kenarok. Kerajaan Kediri dan Kenarok. Ya. Dan jadi, ini konturnya juga emang sengaja dibuat mirip dengan yang asli. Dengan aslinya. Kita ada peta udara aslinya. Jadi benteng-benteng ini semuanya kontur ini kita bikin sesuai dengan yang ada di foto dari foto udara. Ini digambarkannya seperti ini. Ini lokasinya di Batu ya, Pak, sebenarnya? Di Pujon, ya. Pujon. Ya. Dan ini memang ini perang yang tidak seimbang. Jadi perang kerajaan besar yang pasukannya sedemikian besar dan lengkap ya, Pak. Iya, dengan pasukan kecil, bukan tentara yang orang-orang dari Kahuripan sini. Iya. Itu tapi dimenangkan oleh yang jumlahnya kecil. Nah, ini yang menjadi unik dan dibahas di beberapa negara. Kenapa bisa menang? Itu salah satunya strategi adalah strategi yang digunakan di Panji. Ya. Oh, kita bisa Panji turun ke sana. Ya? Padahal orangnya dikit dan nggak selengkap lawannya. Ya. Oh iya, Pak, bener, kelihatan beda banget sih. Iya, beda. Yang ini berkuda, maksudnya itu cuma segitu gitu. Ya. Nah, kita masuk di dalam. Oh, boleh, Pak ya. Baik. Ya. Ini seperti apa nih, Pak? Ya. Ini suasana perang saat itu. Ya. Jadi perangnya ini memang pasukan ini lebih rendah. Daerahnya lebih rendah. Kemudian ini tempat battle-nya memang tempat battle ground-nya dia lebih perang di sini ya. Terus Kenarok itu memang dari yang lebih atas. Lebih atas. Itu ada 2 benteng itu sekarang kalau kita ke Mantung daerah sana Pujon ke atas itu ini masih ada, masih utuh itu benteng itu. Benteng pertahanannya itu dan kemenangan ini dari sungai yang dibendung oleh Kenarok. Jadi sebelum peperangan ini sudah dipersiapkan dulu. Sungai-sungai dibendung sampai ada yang lubang itu, bendung. Berarti saat pas peperangan ini terus dibuka. Oh, akhirnya bendungannya itu buka. Ya, ini tenggelam. Semuanya tenggelam. Kalau perang face to face ya akan kalah, pasti kalah karena jumlahnya dan tidak berimbang gitu. Ya. Itu sampai ada lubangnya beneran dong. Iya, memang kita sesuaikan ya, Pak ya. Kita memang kita gali sedalam 3 meter lebih ini memang untuk menunjukkan bahwa kontur tanahnya ini seperti ini, ada bertingkat gini. Ya, dan di sini ada pasukan yang di situ pasukan ada yang panah, ada pasukan batu gitu untuk menahan. Jadi kalau ini sampai sampai di dialiri air tenggelam itu terus dia lari ke yang lebih atas itu sudah ditahan oleh pasukan yang sana. Terus ini dimenangkan oleh Kenarok. Setelah ini Kenarok membuat kerajaan Singosari yang ada di
Kota Raja. Kota Raja itu ada di tengah kota Malang loh. Bukan di Singosari sana. Kerajaan Singosari itu ada sekarang menjadi Kota Bedah. Kota Bedah itu tahu? Enggak. Nah, Kota Tahu Bedah. Kalian tahu nggak kalian? Aku Iya, Kota Bedah. Kota Bedah. Kota Bedah itu daerah belakangnya Kelenteng itu loh. Oh, apa itu? Pasar itu. Ya, Kebalen itu Kebalen pasar. itu. Nah, itu namanya Kota Bedah. Ya, itu dulu masih ada sisa-sisa bata-bata kerajaan Singosari Kenaro. Oh, Terus, jadi kerajaan Singosari itu malah bukan di Singosari. Awalnya di sana, awalnya di situ, terus dipindahkan oleh ke ya Singosari era sekarang. Anusapati itu dipindahkan ke daerah Singosari sekarang. Oke, Ya. ini kayaknya saya yakin banyak yang belum tahu, Pak. Saya yakin banget, Pak, itu, Pak. Oke, baik. Ya, Ini ya. yang namanya kenapa bisa menang tadi pakai namanya strategi Panji. Ya, pakai ini peperangan ini jadi peperangan tidak berimbang ini menggunakan teknik ya itu Strategi. memanfaatkan alam yang ada gitu. Oh. Alam mempunyai saluran sungai yang besar ini jadi terus dimanfaatkan oleh Kenaro dibendung menjadi satu bendungan besar. Saat peperangan itu dibuka jadi semuanya Hangus. tenggelam. Tenggelam. Ya. Udah selesai. Karena iya, kok sampai segitu ya, Pak? Heran banget nih. Ya. Luar biasa. Oke, itu mungkin itu karena pihak luar tahu, Belanda dan lain-lain tahu hebatnya Panji. That's why, Pak ya. Ya, sampai lama itu karena mereka itu terus tidak. Ya sedikit mungkin dia- kolonial ya pemerintah Belanda ada ketakutan-ketakutan. Ya, Panji itu mengajarkan banyak hal ya. Ya, kebijakan bagaimana memanfaatkan alam yang kita miliki untuk kemenangan kita saat perang ini ya. Jadi itu yang ditakutkan gitu ya. Berarti harusnya dari awal nenek moyangnya kita itu emang udah pinter, cerdas, terus gigi, udah tahu ya, Pak, banyak hal. Iya, adaptif sama lingkungan. alam, sama lingkungan alam ini. Nah tuh, sayang banget ya, Pak, kalau semisal ini tuh berhenti, maksudnya cerita sejarah ini berhenti itu kan eman ya, Pak ya? Iya. Padahal harusnya kita anak-anak muda ini ketika belajar itu diadaptasi di kehidupan kita tuh masih masuk nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Iya, sekarang ini ya belajar sejarah itu tidak kita untuk bereforia ke belakang. Oh, kerajaan dulu, kerajaan Majapahit itu besar menguasai gini, tidak hanya untuk itu gitu. Tetapi untuk kita menghadapi ke depan, menghadapi masa depan ke depan. Jadi orang yang memenangkan ya itu bisnis atau situasi apapun di masa depan itu ada orang yang menguasai sejarah di belakangnya. Ya. Catat. Orang yang memenangkan situasi di masa depan itu adalah orang-orang yang menguasai sejarah masa lalunya. Ya. Itu penting sekali. Dia akan tahu, SWOT-nya akan tahu gitu, kelebihannya, kekurangannya, atau apa dia tahu dari sejarah ini. Nah, jadi bukan kita cuman euforia aja kerajaan kita gini-gini, enggak. Itu memang untuk bagaimana kita menangani masa depan. Oke, karena sebenarnya udah kebaca, mungkin udah kayak dikasih clue gitu ya, Pak ya. Kalau kita belajar sejarah itu akan banyak clue yang bisa kita bacakan untuk masa depan gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Jadi sekarang Mbak aja kalau umpamanya suruh nyeritakan Malang sebelum tahu ini gitu, dengan sudah tahu akan berbeda gitu menceritakannya gitu. Bener. Ya. Ini rasa bangganya jadi arek Malang akhirnya timbul. Karena kan katanya kita harus merantau dulu, Pak, buat cinta dan kangen ke kotanya. Sebenarnya nggak berlaku juga ya, Pak, harusnya. Ya bener, belajar sejarah. Iya, belajar justru. Oke, baik. Kalau yang di samping kita ini? Ini belajar ekskavasi. Jadi pentingnya ini berhubungan dengan ruang-ruang yang ada di atas ya. Ruang keramik. Jadi temuan-temuan keramik, bata, segala macam itu dengan ekskavasi. Ini tempat untuk belajar. Jadi ada teman-teman kebanyakan dari SMA di Jakarta, di mana datang ke sini untuk belajar ekskavasi, belajar penggalian gitu. Bagaimana cara menggali, terus mendapatkan fakta-fakta sejarah. Jadi bisa menghargai bahwa
fakta sejarah itu mendapatkannya sulit sekali, tidak semudah orang menemukan ini, bisa sampai 10 tahun menemukan satu fakta sejarah aja. itu. Ya. Oke, tuh jadi harus dihargain. Isinya juga, aduh. Oke Pak, ini keliling Museum Panji aja udah langsung merasa berubah nih mindset. Banyak mindsetnya langsung kayak, oh ternyata gitu. Yang pertama saya rasakan, saya malu loh Pak. Beneran, karena saya orang asli Malang. Orang asli ditanyain Malang tuh aslinya di mana, nggak ngerti. Itu malu banget. Padahal kan duta sebenarnya duta kota itu ya sebenarnya kita diri sendiri ya Pak ya. Iya. Kemanapun kan orang pasti obrolan pertama itu aslinya mana. Iya. Kalau ada orang 10 gitu dari beberapa kota, terus kita pingin tahu kondisinya Malang, sejarahnya Malang segala macam, terus dari 10 itu ada orang Malang 1, tanyanya pasti yang nggak orang Malang itu. Benar. Karena kan malu sekali kalau orang Malang tidak tahu sejarahnya. Arek Malang nggak ada Malangi. Aduh bahaya banget. Oke, seperti itu sebenarnya masih banyak. Nanti akan kita tunjukin lagi. Seret gitu kan. Ada apa aja sih di Museum Panji? Tadi kita udah ngelewatin beberapa ruangan yang itu menceritakan banyak hal sejarah, utamanya tentang Kota Malang. Jadi buat kalian, terutama arek Malang, seberapa Malang sih kamu? Ya Kak Pak? Iya. Seberapa Malang sih kamu gitu. Coba deh yuk kalian museum date gitu, jalan-jalan ke museum karena seru banget. Kita Museum Panji terutama itu tuh nggak hanya menyediakan, ya udah biasanya kan kita ke museum tuh pose gitu kan Pak, lihat-lihat. Kalau di sini memang tempat untuk pendidikan. Jadi kita ada activity. Oh, ada activity. Ada activity. Jadi masuk ke mana? Kalau ke ruang topeng ya bagaimana kita menyiapkan itu sampai belajar melukis topeng dan segala macam. Kalau di Majapahit sama di sini ekskavasi ini ada aktivitas sendiri yang belajar sebagai langsung gitu pura-pura jadi arkeolog, bagaimana cara menemukan, bagaimana cara mengidentifikasi segala macam itu kita persiapkan di sini. Oke, jadi nggak cuma tahu karena membaca, tapi bahkan kita bisa mencoba menjadi itu praktek gitu. Oke, seru banget. Kalau kalian penasaran tiket masuknya berapa sih? Nanti kita akan cantumin, oke? Nah, tapi kira-kira bisa nggak nih minta langsung digaitin sama Pak Dwi? Boleh, nggak apa-apa. Harus janjian dulu ya Pak, pastinya, karena kan harus keliling juga. Oke. Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama ilmunya. Mbak. Saya harap sih ini nggak hanya terakhir, karena saya masih ingin belajar Malang Tempo dulu ya. Malang Tempo dulu. Malang Tempo dulu pasti teman-teman ini berpikirnya kayak zaman saya Pak, Malang MTD yang di jalanan. Terus kita ada karnaval kayak gitu-gitu tuh. Enggak, kita akan ngobrolin tentang Malang Tempo dulu, sejarah titik nolnya Malang di mana dan segala macamnya. Pokoknya kita akan mengupas Malang bersama Pak Dwi. Nanti kita akan sesi khusus lah Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Dwi. Mungkin ada yang mau disampaikan, terutama untuk teman-teman milenials yang mungkin sudah mulai melupakan Malangnya sendiri gitu Pak, mau nggak silakan. Ya, saya ingin pesan aja sedikit ya, dengan datang ke sini sebentar aja, menyisihkan waktu sekitar 15 menit, kita bisa membandingkan betapa kayanya sebetulnya kebudayaan asli kita. Jadi kalau sebagai gambaran, kalau kita sekarang sangat gandrung dengan K-pop dengan budaya Korea. Saya beritahukan ini untuk ekskavasi perang Ganter yang ada di dalam ini. Ini banyak peneliti Korea yang justru mengagumi strategi yang dilakukan oleh Kanaro segala macam, terus bagaimana membuat diorama ini. Nah, kalau orang Korea terus sampai mengagumi gitu, terus kita sekarang ini mengabaikan budaya kita sendiri, mengagumi Korea, itu itu sangat ironis ya. Jadi cobalah kita menggali jadi jati diri kita sendiri ya. Oke, harus bangga jadi orang Malang, bangga jadi Indonesia ya Pak ya. Bangga jadi wong Jawa gitu. Pak Dwi, benar-benar saya terima kasih banyak. Ini sudah banyak merubah mindset saya dan saya ketagihan ternyata. Awalnya dulu jujur nih Pak ya, belajar sejarah itu melu Pak. Karena kan kita harus sambil bayangin itu kan ya apa ya bentuknya, itu kan susah Pak. Setelah kesini main terus ada diorama, akhirnya kita ada bayangan yang dulu-dulu pelajaran saya SD itu keinget lagi. Oh ternyata dulu kerajaan itu gini, oh perang itu gambarnya seperti ini, kayak gitu. Nah buat kalian yang ingin
menjadikan nyata imajinasi kalian cuman SD dulu, udah deh buruan ke Museum Panji. Oke? Terima kasih banyak teman-teman Radar Malam People udah ngikutin kita di mendarat di Museum Panji kali ini. Bersama saya Salma Kirana dan juga saya Dwi Cahyana. Kita pamit undur diri dulu, kita mau ngobrolin sejarah Malang yang lain. Oke? See you, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.